Halo semuanya, selamat datang di Siniar El Trinity. Bareng saya, Maheswari Chala Kalila. Di sini kita bakal ngobrol santai tentang dunia buku. Jadi, yuk duduk santai dan kita bahas buku pilihan hari ini. Antara logika dan rasa, mana yang akan kamu pilih? Pertanyaan itu seolah menjadi inti dari kisah Dikta dan Hukum. Nah, di episode kali ini, saya bakal ngebahas salah satu novel populer yang sempat viral banget di kalangan remaja, yaitu Dikta dan Hukum, karya Dia Anfara yang diterbitkan pada tahun 2021. Siap? Yuk kita mulai ceritanya. Dikta Mahendra, seorang mahasiswa hukum yang cerdas, perfeksionis, dan dikenal dingin, tiba-tiba harus menjadi tutor belajar bagi Nadira, siswi SMA yang ceroboh dan keras kepala. Hubungan keduanya dimulai dengan banyak perdebatan dan saling ejek. Tetapi seiring berjalannya waktu, kedekatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat, namun juga menyakitkan. Nadira yang awalnya membenci Dikta, mulai menyadari bahwa di balik sikap keras dan kata-katanya yang tajam, Dikta menyimpan sesuatu yang berat, yaitu penyakit kronis yang diam-diam ia sembunyikan. Dikta tahu hidupnya tak akan panjang, tetapi hatinya terlanjur terikat pada Nadira. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pengorbanan, penerimaan, dan keberanian untuk mencintai dalam keterbatasan waktu. Buat saya, Dikta dan Hukum bukan cuma kisah cinta anak muda biasa. Ceritanya punya makna yang dalam, tentang ketulusan, kehilangan, dan keberanian menerima kenyataan. Awalnya saya kira bakal bosan, karena banyak novel cowok galak dan cewek manja yang mirip. Tapi ternyata, Dia Anfara bisa bikin cerita ini terasa beda. Penulisnya keren banget dalam mengatur emosi dan alurnya. Dari yang awalnya lucu dan ringan, tiba-tiba bisa berubah jadi haru dan bikin mikir. Sudut pandang yang dipakai orang ketiga, tetapi pembaca tak bisa ngerasain isi hati Dikta dan Nadira. Narasinya ngalir, bahasanya ringan tapi tetap ngena di perasaan. Yang paling saya suka adalah karakter Dikta pastinya. Dia dingin tapi care, keras tapi punya hati yang lembut. Ada banyak kalimatnya yang quotable banget. Contohnya, kadang rasa itu gak bisa diatur kayak logika. Tapi logika juga gak bisa dipaksa nurut sama rasa. Dan part favorit saya lainnya adalah ketika Dikta dan Nadira melihat konser Pamungkas. Rasanya kayak ikut masuk ke ceritanya. Apalagi saat musik To The Bone dimainkan. Penokohan di novel ini benar-benar pas dan sesuai. Dikta yang digambarkan cowok cerdas, disiplin, dan tenang. Nadira sebagai gadis SMA yang ceroboh dan keras kepala. Juga tokoh-tokoh lainnya seperti Atuy, Johnny, Theo, dan Jeffrey sebagai teman Dikta yang bikin berwarna di tengah konflik. Kadang juga bisa bikin ketawa. Ada juga tokoh Alea yang diceritakan sebagai masa lalu Dikta yang sebenarnya menurut saya agak greget karena tiba-tiba datang, tapi Dikta untungnya bisa berdamai dengan masa lalunya. Jujur, saya baca novel ini benar-benar bikin naik turun emosi. Awalnya lucu dan gemes, tapi lama-lama sedih banget sampai bikin nangis. Ada bagian yang bikin ketawa, tapi juga ada bagian yang bikin sedih banget. Karena nasibnya Dikta. Gaya nulis Dia Anfara enak banget buat dibaca dan pas. Gak maksa dan bahasanya kekinian tapi tetap sopan. Rasanya kayak dengerin temen sendiri cerita panjang sambil beneran ngerasain emosinya.
Sampul novel atau covernya juga bagus banget. Desainnya sederhana, tapi ngena. Pas banget sama isi cerita yang manis tapi menyakitkan. Menurut saya, kelebihan dari novel ini ceritanya emosional dan penuh pesan moral. Karakternya semuanya kuat. Banyak kutipan-kutipan bagus. Alur dan konfliknya realistis untuk ukuran cerita remaja. Sayangnya, novel ini masih ada beberapa kekurangan. Beberapa bagian menurut saya agak terlalu dramatis. Masih ada beberapa typo di beberapa halaman atau minor errors. Beberapa tanda baca terutama koma dan titik kadang juga tidak konsisten. Alur di beberapa bab menurut saya juga terasa agak cepat. Tapi saya tetap merekomendasikan Dikta dan Hukum buat kalian yang suka cerita cinta yang bukan sekedar romantis, tapi juga bikin refleksi tentang hidup dan kehilangan. Ceritanya manis, sedih, tapi juga ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau cinta sejati itu bukan soal memiliki, tapi soal berani merelakan. Saya beri bintang 4,5 dari 5 untuk novel Dikta dan Hukum. Nah, itu dia resensi buku kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang lagi nyari bacaan baru. Ingat, setiap buku selalu punya cerita yang bisa membuka pikiran dan hati kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bareng saya, Maeswari Calia Kalila. Selamat membaca, salam literasi. Bahasa Indonesia, saya bangga, saya cinta. Terima kasih.